الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Razitu billahi rabba wa bi islam madina wa bil muhammad dan nabiyya wa rasulah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Allah. Di bulan suci Ramadan ini kami Pases Ado Channel sudah mempertemukan saya dengan Abun Hasbullah Awahab, pimpinan Pondok Pesantren Samsuk Duha, Pantubreh, Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara, daerah Semua Aceh. Kami dari Pases Ado Channel, saya Zainal Abidin Hussein, ada Halim Thomas, ada Bang Samsul, ada Bani Putra, dan alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Abun, tentunya masalah ceramah bulan puasa. Karena waktu Abun ini sempit sekali. Ini saya curi-curi waktu Abun, saya tarik kembali sebagai ulama dari Pases untuk harus datang ke channel Pases. Nah, mungkin ceramah Abun malam ini kita beri judul untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa, di meningkatkan kualitas ibadah puasa. Itu kita judulnya Abun. Ya mungkin silahkan Abun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang kami cintai seluruh pendengar, pemirsa di mana saja pun berada, dalam kesempatan yang singkat ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Hadirin pemirsa dimanapun saja berada, dalam menjalankan ibadah puasa, supaya puasa kita itu punya kualitas tinggi, punya nilai dan makna di sisi Allah, selain kita menjaga sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu sendiri, umpama makan di siang hari, minum di siang hari, memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka, berhubungan suami istri di siang hari, itu adalah hal ataupun perkara-perkara yang dapat merusak ibadah puasa itu. Itu selain daripada itu, yang kita hindari, yang kita jaga adalah perkara ataupun hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa itu sendiri. Mana contohnya misalnya yang dapat merusak ibadah puasa itu? Mata kita, seluruh sebenarnya bukan hanya mata, seluruh organ tubuh kita yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebenarnya harus ikut berpuasa. Artinya jangan kita menggunakan organ tubuh kita itu, kita manfaatkan di dalam bulan puasa itu pada tempat yang maksiat. Mata tidak boleh kita melihat kepada yang haram, tangan kita misalnya tidak boleh kita gunakan untuk berjudi, kaki kita tidak boleh kita gunakan untuk mencuri ataupun menendang orang. Itu walaupun dari sisi misalnya mata kita tidak kita jaga, tangan kita tidak kita jaga, alamat tidak berpuasa, tapi ibadah puasa kita tidak batal, tapi pahala puasa itu tidak ada. Karena pahala puasanya tidak kita dapatkan, itulah kualitas ibadah puasa seorang itu menurun. Ya, makanya dalam beribadah puasa, ya kalau banyak kita, artinya mudah untuk menjaga sesuatu yang membatalkan puasa itu, ya gampang-gampang saja. Tapi yang sangat sulit kita jaga, kita pelihara itu adalah yang merusak ibadah pahala puasa itu. Dari misalnya kalau kita mampu menjaga sesuatu yang membatalkan puasa dan juga kita mampu menjaga sesuatu yang dapat merusak pahala puasa, itulah kualitas kita akan baik, dan akhir daripada perjalanan ibadah puasa kita akan digelar dengan orang-orang muttaqin, akan dinamakan dengan orang yang takwa, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu di akhir daripada ibadah puasa itu akan mendapat titel ataupun gelar muttaqin, orang-orang yang takwa. Demikian yang bisa. Jadi Abun, kalau masalah mendapatkan titel muttaqin sebagai ini kan kesempurnaan puasa kita. Cuma kan di kota besar seperti Jakarta ini, ya kan ada hal yang kadang-kadang seperti Om bilang tadi, masalah
mata, Ya. ya kan? Dan di sini kita ke Jakarta, di kota besar ini, misalnya kita ke mall, ya kan? Nah, itu bagaimana? Apakah membatalkan puasa atau menghilangkan pahala puasa nih? Ya. Jadi misalnya kita, ini mohon maaf Abun dan pemirsa, misalnya kita lagi ke mall, lihat nampak aurat lah, misalnya wanita yang dengan yang mungkin bukan muslim, dengan aurat yang sangat berlebihan yang kelihatan, mungkin kita memandangnya. Di saat kita memandangnya, apakah kita membatalkan puasa atau menghilangkan pahala puasa? Ini bagaimana perbedaan-perbedaan membatalkan puasa dan menghilangkan pahala puasa? Jadi kalau menghilangkan pahala puasa apa? Puasa kita lanjut gitu. Nah, itu perlu mungkin dia pemirsa bisa memahami. Ya, baik. Sebenarnya bukan berarti ketika misalnya umat Islam ini telah tibanya bulan suci Ramadan tidak boleh keluar rumah, harusnya misalnya tidak boleh ke pasar, tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah, bukan itu. Tetap kita seperti biasa aktivitas bisa kita laksanakan di luar rumah, tetapi yang penting adalah seluruh organ tubuh kita itu yang diberikan Allah mulai daripada mata, kaki, telinga, lidah dan kaki, tangan itu jangan kita gunakan pada maksiat. Katakanlah seperti yang Bapak tanyakan tadi telah mata, zina mata. Zina mata. Kalau misalnya mata itu dengan secara sengaja kita melihat perempuan-perempuan yang bukan halal bagi kita, itu dengan secara sengaja, setelah itu dapat merusak ibadah pahala puasa. Nah, tapi kalau misalnya secara kebetulan, secara berpapasan, ya, itu mata itu tidak dinikmati. Pandangan itu tidak merusak ibadah puasa kita. Demikian. Jadi para pemirsa, kita dengan ceramah dari Abun, alhamdulillah kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kita meningkatkan kualitas puasa kita. Yang pertama kita harus membedakan dulu yang batal puasa dan membatalkan pahala puasa. Jadi untuk mendapatkan titel muttaqin di akhir bulan puasa kita harus menjaga dua-duanya. Yang pertama membatalkan puasa tidak harus mestinya kan, dan pahala puasa seperti tadi mata, tangan, dengan mewakili orang, menggibah orang yang hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Apa Abun sampaikan mungkin di waktu yang kesempatan yang lain, karena waktu beliau sangat sempit, banyak beliau ini kita ini beliau ini ulama dari Pase. Baik, saya akhirin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim Nagro Pase Seranto Aceh Utara.